Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, saya Ramadhani Banurea, home base dosen program studi D3 Fisika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini, mata kuliah yang saya ajukan adalah mata kuliah wajib di program studi D3 Fisika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, mata kuliah Elektronika Dasar terdiri dari 2 SKS dengan metode delivery, interaction, dan assessment dalam proses kuliah di kelas, baik secara luring maupun online. Deskripsi mata kuliah Elektronika Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengenalan dasar-dasar elektronika. Cakupan materi: arus searah, arus bolak-balik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, arus dan tegangan listrik, kapasitor, induktor, analisis dan teorema jaringan, resistor, dioda, dan model dioda, teori semikonduktor, dioda semikonduktor, konsep dasar transistor, transistor sebagai saklar, penguat transistor. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah Elektronika Dasar. Pertama adalah capaian pembelajaran mampu memakai atau menggunakan ataupun merawat instrumentasi berbasis mikrokontroler atau mikroprosesor dan industri otomasi. Capaian pembelajaran kedua, mampu memperbaiki kerusakan instrumentasi berbasis mikrokontroler dengan cara menggantikan komponen yang rusak di laboratorium ataupun di industri dengan benar. Diharapkan kompetensi khusus program studi D3 Fisika adalah untuk menghasilkan ahli madya yang memiliki kemampuan profesional dalam kemahiran pemakaian, perawatan, dan dasar-dasar instrumentasi berbasis mikroprosesor dengan profil lulusan sebagai teknisi instrumentasi, analisis instrumentasi, asisten supervisor instrumentasi, dan desainer instrumentasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mampu memahami karakteristik dasar komponen elektronika, menjelaskan metode analisis rangkaian yang menggunakan komponen elektronika. Kemudian CPMK yang kedua, mampu menerapkan dan mengaplikasikan metode analisis rangkaian pada berbagai rangkaian elektronik. CPMK yang ketiga, mampu memanfaatkan teknologi baik hardware maupun software untuk menerapkan dan mengaplikasikan metode analisis rangkaian pada berbagai rangkaian elektronik. Materi perkuliahan yang kita berikan, yang pertama sampai pertemuan yang ketujuh, yakni dasar-dasar elektronika meliputi arus searah, arus bolak-balik, prinsip dasar dan alat ukur dan pengukuran listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kapasitor, resistor, dan induktor, analisis node, analisis mesh, dan teorema jaringan. Kemudian setelah ujian tengah semester dilanjutkan untuk pertemuan yang selanjutnya, yakni topiknya komponen aktif, prinsip kerja semikonduktor, aplikasi semikonduktor, sambungan PN dioda, karakteristik dioda, dan terakhir dioda sebagai pengolah sinyal. Kemudian referensi untuk mata kuliah Elektronika Dasar, yakni buku dari Grapes Basic Electronic edisi ke-13 tahun 2021 oleh Michael Scalp. Kemudian Fundamental of Electronics oleh Thomas Junior dan Ernest tahun 2015. Kemudian hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen D3 Fisika yang melakukan penelitian yang menghasilkan publikasi dan dapat dijadikan sebagai referensi. Metode pembelajaran self-direct learning, kemudian MODA, Learning Management System dengan menggunakan e-learning usu.ic.id.
Kemudian untuk penilaian pada mahasiswa, misal kita berikan penugasan. Penugasannya tadi cara pengerjaannya secara sinkronus dan melengkapinya secara asinkronus. Aktivitas pembelajarannya yaitu secara kerja mandiri atau asinkronus. Untuk penilaian, kita berikan bobot nilai untuk kuis dengan 10%, kemudian tugas resume kita berikan bobot penilaian 18%, tugas latihan bobot nilai 24%, tugas kelompok dengan bobot nilai 8%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot nilai 20% di total 100%. Berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah elektronika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini pertemuan pertama untuk kuliah elektronika dasar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Jadi untuk pertemuan pertama ini sebelumnya kita menerangkan dulu kepada mahasiswa dasar-dasar untuk elektronika ini. Kita pelajari dulu RPS untuk mata kuliah elektronika dasar. Kita perhatikan di sini. Diharapkan mahasiswa memahami capaian pembelajaran untuk mata kuliah elektronika dasar. Kemudian topik kita selama pertemuan kita ini ada 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian 1 kali UTS, kemudian dilanjut 7 kali pertemuan setelah UTS, dan selanjutnya ujian akhir semester. Topik-topik yang akan kita pelajari, ya ini kita lihat di sini. Dasar-dasar elektronika yang meliputi arus searah, arus bolak-balik, prinsip dasar alat ukur dan pengukuran listrik, kemudian hukum Ohm, hukum Kirchhoff, analisa node, analisis mesh dan teorema jaringan, kemudian resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian nanti dilanjut setelah UTS. Setelah pertemuan yang ke-7, masuk nanti pertemuan yang ke-9, yaitu ada mempelajari tentang komponen aktif, prinsip kerja semikonduktor, aplikasi semikonduktor, sambungan PN, dioda, karakteristik dioda sebagai pengolah sinyal. Sampai di sini kira-kira adik-adik mahasiswa sudah bisa lah ya, karena ini sudah kita pelajari waktu di kuliah fisika dasar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Jadi yang kita lanjutkan ya untuk pertemuan pertama, ya ini tentang dasar-dasar elektronika. Dasar-dasar elektronika ini sudah kita dapatkan sedikit pada saat perkuliahan di fisika dasar 1. Jadi tujuan pembelajarannya di sini diharapkan mahasiswa diharapkan dapat mereview ulang materi fisika dasar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kita sudah paham contoh listrik statis dan dinamis. Yang pernah saya kasih sederhana contoh listrik statis, misalnya kita yang punya laptop akan paham sedikit. Kalau kita tidak menggunakan, salah satu sederhananya, tidak menggunakan sendal, kita pegang alat elektronika kita seolah-olah ada kesetrum listrik. Padahal itu sebenarnya adalah listrik statis. Atau masa SMA dulu sudah kalian pelajari sederhana listrik statis. Ada kertas yang kita potong kecil-kecil. Kemudian setelah kita potong kecil-kecil, kita ambil penggaris tadi,
kita letakkan di rambut kita. Kemudian apa yang terjadi? Kita letakkan penggaris tadi dekat kertas yang tepat memotong tadi. Apa yang terjadi? Kertasnya akan mendekati daripada penggaris. Itu dikarenakan ada listrik statis. Dan itu contoh sederhana. Kemudian ada listrik dinamis. Jadi nanti kita di sini mengulangi lagi. Waktu kuliah di fisika dasar kita ulangi lagi di sini, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian setelah kita mengetahui listrik statis dan listrik dinamis, kita akan melakukan pengukuran. Alat-alat ukur apa yang dipakai pada bidang elektronika dasar. Kita sudah paham, nah biasanya kita bisa pakai multitester. Di multitester tadi kita bisa mengetahui arus, kemudian tegangan, kemudian ada lagi kita bisa tahu hambatannya, kita bisa juga tahu dengan menggunakan alat sederhana yang namanya multitester. Selanjutnya kita akan bahas, tadi kita bahas sebelumnya mengenai review arus mata kuliah fisika dasar sebelumnya. Salah satunya di sini adalah masalah arus searah DC dan arus bolak-balik. Jadi kebanyakan alat-alat instrumentasi ataupun elektronika menggunakan sumber arus arah untuk setiap pengerjaannya. Sel kring dan baterai adalah salah satu bentuk sumber DC atau arus searah. Alat elektronika ini memiliki keuntungan dalam hal bisa dibawa ke sana kemari, portable dan bebas rival, termasuk juga di sini baterainya. Kadang-kadang tegangan yang dihasilkan rendah sehingga membutuhkan penambahan tegangan dan sulit untuk membagi tegangan DC sehingga kebanyakan orang memakai tegangan AC. Dalam elektronika, khususnya kita di sini elektronika dasar ya, ada beberapa pengertian yang benar-benar perlu dikuasai, yaitu rangkaian setara dan arus transien dengan membuat ataupun merancang memahami rangkaian setara. Kita akan dapat melakukan pengukuran untuk input ataupun keluarannya suatu alat elektronik tanpa harus mengetahui rangkaian di dalamnya. Kita juga perlu melakukan pengukuran tegangan arus dan sering juga mengukur hambatan. Itulah yang kita perlukan, alat namanya multitester. Untuk itu diperlukan di sini sistem pengetahuan dasar tentang satuan dan simbol variabel pengukuran di atas, yaitu menggunakan sistem satuan internasional. Kita kasih contoh. Di sini kita menggunakan misalnya satuan arus. Kita harus tahu apa satuan yang dipakai untuk arus. Kemudian kita juga bisa tahu untuk penghitungan waktu. Apa satuan yang kita gunakan? Sini salah satunya bisa paling sederhana saya kasih contoh tadi adalah arus. Kita menggunakan satuan ampere atau disimbol dengan A besar. Beda dia kalau kita misalnya saya kasih contoh lain adalah misalnya besaran satuan untuk massa kilogram. Nah, di sini yang banyak terjadi kesalahan simbol-simbolnya ini. Kebanyakan mereka ataupun mahasiswa sering mensalahartikan kalau dari awal kita buat satuannya kilogram huruf besar, simbolnya dibuatnya K-nya besar. Tidak, satuannya tetap simbolnya kita pakai K kecil dengan G juga kecil. Jadi inilah besaran satuan dan simbol satuan dasar yang mahasiswa untuk elektronika dasar harus kuasai. Minimal sudah tahu lah ya satuan-satuan dan simbol untuk satuan dasar. Kira-kira untuk besaran satuan simbol satuan dasar ini saya rasa mahasiswa sudah paham, tapi kalaupun ada pertanyaan saya persilakan. Bila ada yang bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin Pak, itu kan dari satuan tadi ampere simbolnya apa? Kalau yang kita tahu itu di kecil itu apa Pak bedanya? Nah, di sini ada satuan ampere disimbol dengan A, kata teman kalian, saudara Jidan. Dia bertanya, apa simbol I lagi? Lain lagi perbedaannya. Nah, itu kalau itu hanya menunjukkan, dia bukan menunjukkan simbol, hanya menunjukkan
pengertian dari arus. Arus disimbol dengan kata lain dengan I juga. Tapi kalau untuk simbol untuk resminya, satuan internasionalnya kita menggunakan satuan A. Tapi memang kebanyakan kita baca, kita lihat sering arus disimbolkan dengan I kecil. Tapi itu bukan adalah satuan internasional. Misalnya saya kasih contoh sederhana. Contoh misalnya temperatur, suhu. Selalu disimbolkan derajat Celcius, padahal tidak. Kenapa? Satuan internasionalnya yang kita gunakan adalah satuannya adalah Kelvin. Tapi umumnya orang menganggap kalau sudah tentang suhu ataupun temperatur, mereka menganggap adalah derajat Celcius. Tetapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Oke, terima kasih kepada saudara Dida. Untuk kita lanjut sesuai dengan RPS. Untuk pertemuan pertama ini kita juga membahas tentang kuat arus, hambatan, tegangan, dan daya listrik. Tadi sudah kita bahas. Ada yang disebut dengan ampere, ada yang disebut dengan kolom, ada yang disebut dengan detik, atau di sini kita pakai waktu. Jadi di sini di mana Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom dan T adalah lamanya muatan listrik mengalir sepanjang kawat lurus dalam satuan detik. Ini yang kita bahas untuk kuat arus, hambatan, tegangan, dan daya listrik. Ya, simbolnya bisa kita lihat di sini. Ampere sama dengan kolom per 1 detik. Ini dia untuk kuat arus. Selanjutnya kita lihat berikutnya mengenai hambatan. Hambatan atau resistansi suatu penghalang arus listrik yang melewati sebuah kawat lurus yang panjang agar tidak merusak komponen listrik dengan satuan ohm. Itu yang disebut dengan hambatan. Sejarahnya kita paham. Ohm tadi ditemukan oleh yang namanya George Simon Ohm yang merumuskan hubungan antara ketiganya, yaitu arus, hambatan, dan beda potensial. Yang sering kita simbolkan ada tegangan atau V sama dengan arus atau I dikali dengan R atau hambatan. Jadi kita bisa simbolkan tegangan listrik adalah selisih beda potensial listrik antara dua titik sepanjang sebuah pengantar kawat lurus dan panjang, di mana daya terdisipasi antara kedua titik disebut atau kita simbolkan dengan satuan watt. Jadi kalau di sini mungkin adik-adik mahasiswa sudah paham. Kalau misalnya pertanyaannya tadi kan ini beda potensial I sama dengan kali R. Kalau misalnya ada arusnya, kita misalnya gini, kita bilang lah ya, di rumah kita listrik MCB-nya misalnya 1 ampere. Kira-kira dari situ kalau misalnya kita tahu tegangan PLN 220 volt, sementara MCB tadi misalnya nilainya 1 ampere. Kira-kira sudah paham kita ya berapa nilai hambatannya? Kira-kira. Kalau udah pakai rumus perbedaan tegangan ini, ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Sudah bisa lah ya? Kita contoh, misal kita anggap tadi tegangan PLN 220 volt. Kemudian arusnya dari MCB tadi kita dapat 1 ampere. Kira-kira berapa hambatan? 220 volt. Artinya kalau kita lanjutkan nanti dia arusnya makin besar, kita lihat resistansinya, kita lihat dengan tegangan yang juga sama. Misal kita kasih contoh, tegangannya sama 220, tetapi di rumah kita menunjukkan ampernya itu 2 ampere. Jadi kira-kira berapa lagi hambatannya? 110 hambatannya. Nah, dari sini kita paham ya, semakin besar nanti arus yang masuk, juga nanti wattnya juga makin besar. Artinya ada istilah di PLN, ada istilahnya 900 watt, ada istilahnya 1200. Nah, itu menunjukkan dari sini sebenarnya tegangannya sama, tetapi arusnya yang makin meningkat. Itu masalah
kita bicara tadi tentang perbedaan tegangan. Sekarang kita buat variasi untuk hukum Ohm. Di sini kita simbolkan ada 3 bentuk hukum Ohm. Yang pertama kita buat arus sama dengan tegangan per hambatan. Tadi dari kuliah yang sebelum tadi kita ada sampaikan ada variasi hukum Ohm ada berapa. Ada yang kedua selanjutnya kita buat di sini ada hubungannya, ada hambatan. Kalau kita balikkan ini jadi bagaimana posisinya? Jadi arus, kemudian betul atau salah? Hah? Betul. Nah, ya kan karena rumus dasarnya kita adalah tegangan atau beda tegangan tadi adalah arus kali hambatan. Nah, kalau kita tadi jadi kalau tegangan ya kembali ke rumus yang asal. Jadi yang pertama tegangan untuk menentukan tegangan arus kali hambatan, kemudian untuk mencari arus ada tegangan per hambatan, untuk mencari hambatan ada tegangan per arus. Inilah dia variasi-variasi dari hukum Ohm yang akan kalian dapatkan juga untuk selanjutnya nanti di kuliah elektronika lanjutan. Contoh soal di sini adalah resistor dengan nilai 100 ohm dipakai pada rangkaian arus dengan nilai 0,15 ampere. Berapakah daya yang terpasang pada resistor tersebut? Tadi contohnya sudah kita beri. Kita berikan tadi contohnya. Coba dicoret-coret sebentar. Nanti sebutkan berapa nilai yang kita dapatkan daya yang terpasang dengan resistor 100 ohm. Saya persilakan untuk yang ini kepada siapa yang berminat tinggal dicoret-coret aja di kertasnya hasilnya berapa. Kita tunggu beberapa saat. Silakan ada yang mau melakukan perhitungannya kepada saudara kita Yohana. Silakan kira-kira dengan rumus yang tadi berapa nilai yang didapatkan? Di situ dayanya itu P itu sama dengan V kali I. Nah, kita masuk langsung ke R. R-nya itu dia sama dengan 0,15 pangkat 2 dikali 100 sehingga menghasilkan 2,25 watt. Ya, itu tadi dari jawaban saudara Yohana. Karena kita tahu tadi rumus daya adalah tegangan kali arus, sementara tegangan itu adalah arus kali hambatan. Jadi di sini kita simbolkan berarti tadi hambatan arus nilainya 0,15, dia kita kuadratkan dikali dengan hambatannya 100 ohm didapatlah dayanya 2,25 watt. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas soal dan jawabannya berdasarkan rumus yang kita berikan tadi. Kepada saudara Joshua saya persilakan ke depan. Ambil kertasnya untuk gampang dicoret-coretkannya. Ini spidolnya. Saya bacakan di sini soalnya. Suatu hambatan 12 ohm dihubungkan dengan baterai dengan gambar yang kita berikan. Setelah diukur dengan amperemeter, watt arus yang mengalir adalah setengah ampere. Berapa nilai tegangan pada baterai tersebut? Jadi dia berdasarkan gambar rangkaian. Berapa? Kita dapatkan nilainya 6 volt. Terima kasih kepada saudara Joshua. Kita dapatkan di sini nilai hasilnya dapat 6 volt karena rumusnya adalah tegangan kali arus kali hambatan. Oke, untuk mereview pertemuan kita hari ini untuk mata kuliah elektronika dasar pertemuan pertama, kita yang tadi sudah kita awal kita ceritakan, perkuliahan ini sebenarnya didapatkan pada saat kuliah di fisika dasar, khususnya untuk elektronika, yaitu mengenai arus, tegangan, kemudian ada daya. Lanjut kita, tujuan pembelajarannya kita ulang kembali untuk pertemuan pertama ini. Mahasiswa diharapkan, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa mereview ulang materi fisika dasar yang kita dapat, yakni tentang listrik statis dan listrik dinamis. Tadi sudah kita beri contoh apa itu listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian memahami alat ukur yang dipakai dalam bidang elektronika dasar. Kebanyakan kita menggunakan yaitu multi tester. Kemudian kita lihat
apa yang mau kita pelajari, yang sudah kita pelajari dari review arus arah DC dan arus bolak-balik adalah mengenai satuan-satuan. Contoh, ada panjang kita simbolkan dengan M, kemudian ada massa kilogram kita simbol dengan kilogram atau kg, kemudian waktu detik dengan kode S, kemudian arus ampere dengan simbol dengan A. Ya, tadi saudara Didan bertanya apa beda simbol I, kenapa harus dengan ampere. Sebenarnya yang sebenarnya adalah simbolnya A, yang benar adalah ampere atau A. Sedangkan kalau dia I itu sebenarnya harus huruf I besar, tidak boleh I kecil, karena I besar itu menunjukkan intensitas. Lanjut kita besaran satuan dan simbol satuan turunan. Contoh untuk potensial listrik sama dengan yang tadi ya. Kalau volt simbol dengan P, kemudian kalau hambatan listrik ohm, kita lihat di situ simbolnya. Kemudian semua ini besaran satuan dan simbol satuan turunan yang kita pakai ini itu menggunakan simbol perkalian desimal. Artinya kalau desimalnya nilainya besar, simbolnya dibuat juga huruf besar. Saya kasih contoh, misal 10 pangkat 9 giga disimbolkan huruf G besar. Sementara kalau dia 10 pangkat minus 12 atau piko, simbolnya adalah P kecil. Jadi ini membedakan aja. Yang satu nilai perkaliannya yang besar, satu nilai perkaliannya yang kecil. Jadi kita boleh lihat ada giga, ada mega, ada kilo huruf besar. Sementara kalau dia desi, senti, mili sampai piko menggunakan huruf kecil. Jadi kita umumnya tahu kalau dalam bidang itu kita menggunakan ada namanya milimeter untuk panjang, kalau ampere miliampere. Kalau dia nano, contohnya kita bilang mikrofarad lah ya, mikrofarad. Jadi simbol-simbol ini kita sudah tahu untuk di mata kuliah fisika dasar. Lanjut kita untuk buat arus. Nah, kita tahu rumus arus sama dengan kolom per waktu. Bagaimana caranya hubungan ke daya? Di sini tadi juga sudah saya ulang, ini hanya mengulang, sudah kita sampaikan tadi. Di sini saya hanya mengulang kembali. Saya kembali lagi ke RPS kita. Jadi untuk topik kuliah kita sebenarnya untuk pertemuan hari ini kita sesuai dengan RPS, hanya arus, tegangan, hambatan. Sementara untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang kapasitor dan lain. Diharapkan kepada adik-adik mahasiswa untuk pertemuan kita berikutnya sudah mempersiapkan ataupun membaca referensi yang sudah kami berikan dan juga membaca dari RPS yang sudah kami berikan. Kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Ketemu lagi kita untuk pertemuan berikutnya. Sekian video pembelajaran mata kuliah Elektronika Dasar pada program studi D3 Fisika Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Semoga menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.